Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan lalu pencet tombol subscribe, kalau sudah pencet terima kasih banyak. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 101, sosok pria itu tinggi dan ramping, sedangkan gadis itu mengikuti di sampingnya dengan patuh. Entah mengapa, perbedaan tinggi badan mereka terlihat imut. Isabella berjongkok di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Dia menyayangkan kecapinya yang dihancurkan begitu saja. Awalnya, dia mengira bahwa dengan menangis, dia bisa mendapatkan simpati dari pria anggun yang menyeka air matanya tadi. Siapa sangka, setelah menangis sangat lama pun tidak ada yang membantunya berdiri. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat sosok pangerannya yang pergi begitu saja. Mengapa pria tampan itu juga meninggalkannya? Apakah pria itu tidak peduli dengan dirinya yang begitu menyedihkan? Isabella bergegas berdiri dan mengejar pria itu sambil berseru, "Tuan, tunggu sebentar." Derry menghentikan langkahnya dan menoleh sambil tersenyum. "Ada apa? Masih ada masalah apa?" tanya Derry. Isabella tercengang sesaat, dia merasa canggung. Apakah ini hanya ilusinya? Pangerannya jelas-jelas sedang tersenyum, tetapi terlihat jauh lebih dingin daripada tadi. Tuan, aku mau mengembalikan sapu tanganmu. Terima kasih atas perhatianmu. Tadi, kata Isabella sambil menyodorkan sapu tangan itu dengan malu. Dia diam-diam menanti agar pangerannya ini menanyakan nomor teleponnya. Namun, Derry hanya tersenyum tanpa menerima sapu tangan itu. "Nggak apa-apa, untukmu saja," kata Derry. Isabella seketika tersipu malu, jantungnya juga berdetak sangat kencang. Untuknya, dari bahannya saja, bisa diketahui bahwa sapu tangan ini jelas-jelas adalah barang mahal. Jika pria ini memberinya sapu tangan ini, bukankah artinya? Saat Isabella sedang membayangkan perkembangan hubungan mereka ke depannya, Derry berkata dengan santai. "Aku nggak menginginkan kain yang pernah menyeka air mata seorang wanita yang pura-pura polos sepertimu, kotor sekali." Isabella seketika tercengang. Pura-pura polos. Maksudnya dia, iya. Isabella merasa malu, dia pun bergegas menjelaskan, "Tuan, kamu pasti salah paham, aku nggak pura-pura polos." Derry terkekeh dan berkata, "Bukan, iya. Tadi, jelas-jelas bukan kamu yang main kecapi, tapi kamu nggak menyangkal ucapanku. Kecapi itu juga digores oleh kamu sendiri, tapi kamu menyalahkan orang lain. Sekarang, kamu berpura-pura sedih dan menangis di hadapanku, kalau ini bukan pura-pura polos, apa dong namanya?" Sandiwara Isabella yang terbongkar begitu saja membuatnya sangat malu dan tidak mampu membantah. Awalnya, dia mengira bahwa pria ini adalah pangeran yang menyukainya, tetapi ternyata itu hanyalah angan-angannya. Derry pun meninggalkannya. Ervin berjalan ke hadapan Isabella dan berkata, "Nona, aku sudah cari tahu, kecapi ini berharga 40 juta. Sekarang, silakan berikan nomor rekeningmu, aku akan segera kirimkan uangnya." Isabella yang sudah menahan amarah ini pun menggertakkan giginya dan melampiaskan amarah ini pada Ervin. Dia berseru, "Kata siapa kecapi itu hanya berharga 40 juta. 200 juta, nggak boleh kurang sepecer pun." Dengan ekspresi datar, Ervin berkata, "Nona, kalau kamu bersikeras meminta 200 juta, silakan keluarkan bukti pembelian kecapi ini. Kalau enggak, kami juga bisa menyelesaikannya di pengadilan." Begitu mendengar ucapan Ervin, Isabella langsung ciut. Dia tidak ingin langsung terlibat dalam gugatan hukum saat baru lulus kuliah. Sudahlah, kecapinya juga sudah rusak, dia tetap harus mendapatkan uangnya. Dia pun menggertakkan giginya dengan tidak rela dan memberikan Ervin nomor rekeningnya dengan jujur. Semua kesialan yang menimpa dirinya hari ini terjadi gara-gara Pamela. Semuanya salah Pamela, dia akan terus menentang Pamela. Di dalam mobil, Pamela menundukkan kepalanya sambil memainkan ponselnya. Suara Agam yang rendah dan dingin tiba-tiba terdengar. Agam berkata dengan agak sinis, "Nona Pamela pandai main kecapi juga, ya." Bab 102. Terima kasih atas pujiannya, balas Pamela dengan cuek tanpa mengangkat kepalanya sama sekali. Agam memegang keningnya, dengan sebelah tangannya dan melirik Pamela sambil bertanya, "Pernah belajar, ya?" Pertanyaan pria ini seperti sedang menggali informasi tentang Pamela karena Pamela bisa main kecapi dengan sangat mahir. Hal ini tidak masuk akal. Meskipun Agam hanya memilih Pamela sebagai istrinya karena sebuah kejadian yang tidak diduga, Agam juga sudah menyuruh seseorang untuk menyelidiki latar belakang gadis ini sebelumnya. Keluarga Alistair memang termasuk keluarga tingkat menengah,
tetapi Pamela adalah seorang anak haram yang tidak dihargai. Sejak kecil, dia dibesarkan oleh kerabatnya di desa. Dengan lingkungan pertumbuhannya yang mengkhawatirkan, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari alat musik klasik apapun. Namun, tanpa dasar musik yang kokoh dari pembelajaran selama 7 hingga 8 tahun, lagu tadi sama sekali tidak bisa dimainkan hingga tingkatan itu. Gadis ini penuh akan kontradiksi, membuat orang merasa makin rumit. Pamela tidak memedulikan tatapan pria ini, dia sedang menatap tagihan pengeluaran di ponselnya dengan cemas. Tadi, dia mentraktir teman-temannya di pertemuan itu hingga dia jatuh miskin. Hanya tersisa 600-an ribu di rekening banknya. Pelaku yang membuatnya jatuh miskin adalah pria yang duduk dengan tenang di sampingnya ini. Pria ini masih saja terus melontarkan komentar sinis dan mengejeknya dengan permainan kecapinya. Pamela merasa makin marah. Dia pun mendengus dengan kesal dan berkata, "Paman, kita bukan pasangan suami istri asli. Aku pernah belajar atau enggak ada hubungannya denganmu. 3 bulan lagi, kita akan langsung berpisah. Untuk apa kamu bertanya sebanyak ini?" Agam yang dimarahi pun mengernyit. "Nona Pamela, tadi, aku membantumu ganti rugi kecapi itu, tapi kamu malah bersikap seperti ini padaku. Ada apa dengan sikapnya?" Dia sudah bersikap sangat sopan. Pamela menjulingkan matanya dan berkata, "Paman, kamulah yang menghancurkan kecapi itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang ganti rugi?" Ekspresi Agam menjadi masam. Ini pertama kalinya dia dimarahi atas niat baiknya. Pamela berkata lagi dengan amarah yang menggebu-gebu, "Selain itu, kalau bukan karena paman, hari ini, aku juga nggak perlu mentraktir mereka dan menghabiskan semua uangku." Intinya, dia merasa marah karena hal ini. Dengan alis terangkat, Agam tersenyum dengan usil sambil berkata, "Bukankah Nona Pamela ingin sekali berkumpul dengan teman-teman tersayang? Tapi, kamu malah nggak senang karena disuruh bayar. Memangnya aku harus traktir setiap aku bertemu dengan teman-temanku? Paman, kamu kira semua orang bisa menghambur-hamburkan uang seperti kamu?" Pamela mengernyit dengan kesal dan berkata lagi, "Ini juga bukan perkumpulan kecil antara 2 atau 3 orang. Di pesta dengan orang sebanyak itu, semua orang juga sudah sepakat untuk bagi rata. Karena ucapan paman, gajiku sebulan habis begitu saja." Agam memicingkan matanya. Sejak mereka berdua mencapai kesepakatan kerjasama, Pamela selalu menahan diri di hadapan Agam. Jelas terlihat bahwa gadis ini menginginkan hidup yang tenang dan berusaha untuk menghindari terjadinya masalah. Hari ini, dia tidak menahan diri lagi dan menunjukkan amarahnya secara terang-terangan. Dia yang merasa sedih karena kehabisan uang tampak sangat imut. Bibir kecilnya yang monyong bahkan bisa digantung pakaian. "Kamu bayar berapa? Biar aku ganti," kata Agam dengan santai. "Serius?" Mata Pamela seketika berkilau. Dia langsung membuka kode kernya dan menunjukkan jumlah pembayarannya dengan sangat tepat. Agam pun terdiam. Gadis ini bergerak sangat cepat dan sama sekali tidak sungkan. Pamela merasa bahwa dia tidak perlu merasa sungkan. Lagi pula, uang ini juga tidak seharusnya dikeluarkan olehnya. Agamlah yang sengaja membuat Pamela membayar. Dengan status sebagai keluarga Pamela, Agam mengumumkan bahwa gadis ini akan mentraktir semua orang. Sedangkan teman-teman Pamela, yang tidak mengetahui kebenarannya pun menganggap serius ucapan Agam. Jika Pamela pergi tanpa membayar, dia akan terkesan seperti melarikan diri. Namun, setelah membayar, uangnya habis. Meskipun dia masih mempunyai uang di Marlon, uang itu harus disimpan untuk membeli lukisan ibunya dan tidak boleh dipakai sesukanya. Agam tertawa kecil, lalu mengeluarkan ponselnya dan membayar Pamela. Begitu uang itu masuk ke rekening banknya, suasana hati Pamela menjadi jauh lebih baik. Ekspresi sedihnya barusan seketika mereda. Dia juga makin cerewet. "Paman, tahukah kamu bahwa perlakuanmu hari ini membuat teman-temanku mengira bahwa kamu adalah ayah angkatku?" kata Pamela. "Ayah angkat?" Ekspresi Agam seketika menjadi masam. "Kenapa aku terlihat setua itu?" Pamela menggelengkan kepalanya. "Bukan begitu. Justru karena Aman terlihat masih muda, mereka asal pikir dan mengira bahwa kamu adalah ayah Li Anghat yang menjalin hubungan seperti itu denganku." Tatapan Agam menggelap. Dia mengernyit karena sepertinya Pamela menerima banyak perlakuan buruk di pertemuan tadi. Bab 103. "Tapi kamu masih saja memainkan kecapi untuk meret?" tanya Agam. Pamela memonyongkan bibirnya dan berkata, "Kamu kira aku ingin main?
Ada beberapa orang yang sengaja memfitnah bahwa aku menjalin hubungan dengan Pak Rektor, sehingga kebanyakan murid jadi salah paham. Asalkan aku main kecapi, mereka baru akan minta maaf. Pak Rektor adalah seorang senior yang sangat kuhormati, jadi aku harus menjernihkan nama baiknya. Mendengar ucapan Pamela, Agam memiringkan badannya dan menatap Pamela lekat-lekat. Tiba-tiba, dia mencondongkan badannya pada Pamela dan bertanya, kenapa Nona Pamela nggak meluruskan rumor tentang aku? Wajah tampannya yang tiba-tiba mendekat membuat Pamela seketika terkejut dan napasnya tertahan. Apa yang sedang Agam lakukan? Rumor apa? Tanya Pamela. Tatapan Agam sangat mendalam. Seperti tali yang bisa melilit seseorang hidup-hidup. Sambil berbicara, dia sambil mencondongkan badannya. Kamu seharusnya meluruskan bahwa aku bukan ayah angkatmu, melainkan adalah suamimu. Mendengar kata, suami, hati Pamela bergetar. Saat Pamela tersadar, dia langsung menjulingkan matanya dan berkata, sudahlah. Aku nggak mau orang-orang tahu bahwa aku menikah muda. Kedepannya, aku masih mau menikah dengan orang yang benar-benar kusukai. Mendengar ucapan Pamela, ekspresi Agam tidak berubah, tetapi auranya seakan-akan menjadi suram. Dia tersenyum sinis dan berkata, oh ya. Kalau begitu, mari kita lihat, kelak siapa yang berani menikahi Nona Pamela. Pamela yang merasa diremehkan pun mengernyit dengan kesal dan berkata, memangnya aku kenapa? Ada apa denganku? Tatapan Agam sangat mendalam, dia berkata dengan emosi yang tidak jelas terlihat, Nona Pamela sangat tangguh dan berani mencium seorang pria asing di luar. Menurutmu, kamu orang seperti apa? Dengan wajah cemberut, Pamela berkata, sudah kubilang, itu terjadi di luar dugaan. Si sopir tiba-tiba menginjak rem mobil. Karena adanya prinsip kelembaman, salah satu dari kedua orang yang saling berhadapan ini bersandar ke belakang dengan tidak terkendali, sedangkan satunya lagi mencondongkan badannya ke depan dengan tidak terkendali. Bibir mereka saling bersentuhan, lalu terlepas kembali. Mata Agam menyipit. Dia langsung menegakkan tubuhnya untuk menghindari wanita itu dan berkata, maaf. Dia tidak bermaksud untuk melakukannya. Pamela tersipu malu. Dia mengernyit dan ingin memarahi Agam, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia merasa canggung karena dia baru saja menekankan bahwa pertama kalinya dia mencium Agam secara paksa adalah sebuah kejadian di luar dugaan. Sedangkan tadi, Agam jelas-jelas juga tidak sengaja melakukannya. Bagaimana mungkin dia bersikeras untuk menyalahkan Agam atas kejadian itu? Dengan begitu, dia akan merasa makin canggung. Jadi, lupakan saja. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mendorong Agam dan menyeka bibirnya dengan lengannya. Dia memalingkan wajahnya dan menurunkan jendela mobil untuk menyejukkan dirinya sambil memandang pemandangan jalanan di luar jendela mobil seakan-akan tidak ada yang terjadi. Wajah gadis ini terlihat sangat cantik dari samping. Bulu matanya tebal dan lentik, pipinya juga agak tembem, seperti bayi. Angin malam membuat rambutnya beterbangan di depan wajahnya. Karena kejadian tadi, telinganya masih merah. Melihat Pamela seperti ini, Agam terpesona untuk sesaat. Pada saat ini, mobilnya berhenti. Si sopir turun dari mobil untuk memeriksa keadaan, lalu kembali dan menjelaskan situasinya. Tuan, ada kecelakaan lalu lintas di depan, sehingga terjadi kemacetan. Sepertinya mobil ini akan terjebak kemacetan untuk sesaat. Kemacetan adalah hal yang tidak bisa dikendalikan dan paling membuat para pengemudi mobil pusing. Agam memijat keningnya dan tiba-tiba mendengar suara seseorang membuka pintu mobil dan turun dari mobil. Dia menoleh dan melihat Pamela yang sudah turun dari mobil. Mau kemana kamu? Tanya Agam. Ada stasiun MRT di depan, aku pulang naik MRT saja, jawab Pamela dengan santai sebelum dia pergi sendiri. Jalanan sedang macet, dia tidak ingin duduk menanti di dalam mobil dengan Agam. Ekspresi Agam menjadi masam. Setelah berpikir sesaat, dia juga ikut turun dari mobil. Ervin yang duduk di jok penumpang di depan bergegas mengikutinya. Baru saja Ervin mau menyusul, dia mendengar perintah Agam yang bernada dingin dari depan. Tanpa menoleh, Agam berkata, kamu boleh pulang, jangan ikuti aku. Ervin hanya bisa menghentikan langkahnya dan berkata, baik, Tuan. Melihat Agam berjalan jauh mengikuti Pamela, Ervin merasa agak khawatir karena Agam tidak pernah naik MRT. Kalau sampai. Selain itu, apakah Agam tertarik pada jalanan di sekitar pintu masuk stasiun MRT juga sangat macet. Sebuah mobil keluarga terjebak di antara jalur mobil yang tidak bisa bergerak.
Jovita dan keluarganya berada di dalam mobil tersebut. Mereka baru saja menyelesaikan acara penandatanganan kontrak. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dari acara makan malam yang menyenangkan bersama manajer perusahaan baru itu. Hari ini, perusahaan perfilman di bawah perusahaan Dirgantara mengontrak Jovita secara resmi. Mereka bukan hanya memberinya sebuah mobil keluarga kelas atas, tetapi juga menjanjikan banyak hal untuknya. Sekarang, Jovita merasa sangat yakin dengan masa depannya. Dia merasa bahwa dia akan segera menjadi artis internasional. Namun, kemacetan ini membuatnya frustrasi. Dia menjulurkan kepalanya keluar melalui jendela mobil untuk melihat situasi jalanan di depan. Namun, dia malah melihat Pamela dengan seorang pria tinggi yang sedang berjalan di jalanan. Ayah, Ibu, coba lihat. Bukankah itu Pamela? Sudah selarut ini, kenapa dia masih bersama seorang pria? Seru Jovita. Bab 104. Mendengar suara seruan terkejut Jovita, Darius dan Wulan langsung memandang keluar jendela mobil. Wulan mencari-cari, lalu berkata, Darius, coba lihat, itu benar-benar Pamela. Apakah pria itu pacarnya? Kenapa seorang gadis seperti Pamela masih bermain di luar dengan seorang pria selarut ini? Enggak patut. Darius mengernyit dengan tidak senang karena Pamela tidak terlihat baik berkeliaran berduaan dengan seorang pria semalam ini dan juga karena melihat Pamela berjalan memasuki stasiun MRT dengan pria itu. Dari sudut pandang ketiga orang ini, mereka hanya bisa melihat punggung dan sisi samping pria itu, wajahnya sama sekali tidak terlihat. Namun, mereka memiliki pandangan yang sama terhadap pria itu, yaitu bahwa pria itu miskin. Jovita sengaja membuang napas dengan cemas sambil berkata, Ayah, kenapa Pamela mencari seorang pacar yang mau naik MRT? Dia benar-benar makin gak berguna, deh. Pria-pria yang sebelumnya dikenalkan ibu padanya setidaknya punya rumah dan mobil. Wulan menimpali ucapan putrinya. Dia juga membuang napas dengan sedih dan berkata, Sudahlah, yang penting Pamela menyukainya. Sepertinya pemuda itu tinggi dan lumayan tampan, tapi sepertinya terlalu miskin. Pada saatnya, kalau mereka menikah tanpa rumah, nggak bagus, deh, kalau sampai dia mau bergantung pada keluarga kita dan tinggal di rumah kita. Apa gunanya kalau dia tampan? Aku nggak punya uang untuk membiayai hidup seorang menantu. Keluarga Alistair juga nggak boleh dipermalukan karena orang itu. Kata Darius. Darius mendengus dengan penuh amarah, dia benar-benar merasa kecewa. Hari ini, dia baru saja menemani Jovita, putri sulungnya, menandatangani kontrak dengan perusahaan besar. Dia juga dipuji-puji dan diajak bersulang oleh manajer Jovita. Dia merasa sangat dihargai. Sekarang, dia malah melihat putri bungsunya yang tidak berguna dan memalukan. Dia pun merasa kecewa. Jovita dan Wulan saling bertatapan dan tersenyum. Kedua orang ini diam-diam merasa senang. Bagi mereka, Pamela si gadis rendahan itu hanya layak dengan pria miskin yang hanya bisa naik MRT. Di dalam stasiun MRT, saat Pamela sedang membeli tiket di mesin penjual tiket otomatis, Agam berdiri di belakang Pamela sambil melihat cara kerja mesin tersebut. Setelah Pamela membeli tiketnya, dia langsung berbalik dan pergi tanpa melihat Agam sama sekali. Agam berdiri di depan mesin itu dan menekan beberapa petunjuk yang muncul sambil mengernyit. Ini pertama kalinya dia menginjak ke tempat seperti ini, tetapi dia juga bisa menggunakan mesin penjual tiket otomatis. Masalahnya adalah dia tidak mengetahui rutenya, jadi dia tidak tahu tiket untuk jalur nomor berapa yang harus dia beli. Dia melihat ke sekeliling, tetapi Pamela sudah menghilang, gadis itu sudah pergi entah kemana. Orang yang berbaris di belakang Agam agak terburu-buru. Dia pun mendesak Agam, Hei, sudah, belum, kamu mau beli atau enggak, sih? Begitu Agam menoleh, auranya yang dingin dan mendominasi seketika membuat tante-tante yang mendesaknya dari belakang merinding ketakutan. Wanita ini tidak berani berbicara lagi dan pergi berbaris di barisan lain. Agam tidak ingin mengganggu waktu orang lain, jadi dia pergi ke satu sisi dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Ervin. Aku harus beli tiket untuk jalur nomor berapa? Mendengar pertanyaan ini, Ervin terdiam. Dia juga tidak tahu karena dia tidak pernah naik MRT. Tuan, tunggu sebentar, biar aku carikan. Dengan ekspresi masam, Agam mengiyakan ucapan Ervin. Ketidaksabaran dan kekesalan jelas-jelas terlihat di ekspresinya yang dingin. Pada saat ini, terdengar suara tawa seorang wanita dari belakangnya. Dia menoleh dan melihat ke arah datangnya suara itu. Pamela sedang bersandar di sebuah pilar batu sambil tertawa terbahak-bahak. Pamela berkata,
Paman baru pertama kalinya datang ke stasiun MRT, kan? Dengan ekspresi datar, Agam tidak berkomentar. Pamela mengangkat alisnya dan tersenyum sambil berkata, karena kamu membayar tagihan untuk pesta tadi, aku akan traktir naik MRT. Ayo jalan. Sambil berbicara, dia melemparkan selembar kartu MRT pada Agam. Agam menangkap kartu itu dan melirik sekilas ke kartu yang terjepit di antara jari-jarinya yang panjang. Agam pun memicingkan matanya. Jadi, tadi Pamela sudah sekaligus membeli tiket untuk Agam juga. Namun, gadis ini sengaja bersembunyi sambil melihat Agam mempermalukan diri seperti itu. Bab 105. Pria ini tidak marah, melainkan tertawa kecil sambil mengikuti. Sesaat kemudian, Ervin menghubungi Agam kembali. Tuan, sudah ketemu. Kamu seharusnya membeli, kata Ervin. Namun, Agam langsung menyela, nggak usah lagi. Sebelum Ervin bisa menyelesaikan ucapannya, panggilan ini sudah langsung dimatikan oleh Agam, meninggalkan Ervin yang kebingungan di ujung telepon lainnya. Pamela membawa Agam berjalan secara perlahan ke area tunggu. Melihat Agam mematikan panggilan Ervin, Pamela tidak bisa menahan tawa. Mendengar suara tawa itu, Agam menatap Pamela dengan tatapan dingin dan bertanya, apa lagi yang kamu tertawakan? Pamela terkikik sambil berkata, Paman, aku sedang berpikir, kalau orang kaya seperti kalian jatuh bangkrut, apakah kalian juga akan kesusahan untuk bertahan hidup? Agam mengernyit dan berkata, kamu mengejekku. Pamela sama sekali tidak memedulikan harga diri Agam, dia menganggukkan kepalanya dengan jujur dan berkata, ya. Tadi, aku sudah mengambil foto saat kamu berdiri kebingungan di depan mesin penjual tiket dengan kewalahan. Nanti, aku akan menunjukkannya pada nenek. Agam mengernyit lagi dan berseru, Pamela. Pamela mengeluarkan ponselnya dan memin beberapa lembar foto. Dia mengangkat ponselnya sambil sengaja menggoyang-goyangkan ponselnya di depan muka Agam. Paman, coba lihat, tadi, kamu lucu sekali. Nggak kusangka orang seperti Paman juga punya sisi seperti itu. Hahaha, pada saat ini, seorang pemuda yang menaiki papan luncur menerjang ke arah mereka. Awas, sebelum Pamela sempat bereaksi, dia ditarik dan jatuh ke pelukan yang hangat dan kuat, sehingga dia tidak tertabrak oleh pemuda itu. Pemuda yang menaiki papan luncur itu berguncang sesaat. Dia menoleh dan melirik ke arah Pamela sekilas, lalu bergegas pergi tanpa menanyakan apakah Pamela baik-baik saja. Agam mengernyit dan melihat gadis di pelukannya yang tadinya sangat bangga dan berkata dengan nada usil, Nona Pamela, kamu hanya fokus mengejek orang lain, sampai nggak bisa lihat jalan, ya. Pamela terdiam. Baiklah, memang dia yang terlalu gegabah. Agam berkata lagi, jangan main ponsel sambil berjalan. Sini, kamu jalan di dalam. Oh, Pamela menyimpan ponselnya dan berjalan ke jalur dalam dengan patuh. Dia merasa sangat berterima kasih pada Agam. Terima kasih, Paman. Tapi, aku nggak akan menghapus fotonya. Agam mendengus dengan dingin dan melirik sekilas ke arah Gauls. Itu, seakan-akan dia tidak memedulikan foto itu. Ekspresi pria itu dingin, tetapi tatapannya hangat, dia bahkan tampak senang. Pada malam hari, di dalam MRT tidak terlalu ramai, jadi mereka bisa duduk. Pamela dan Agam duduk di tempat yang bersih dan tenang. Penampilan Agam terlalu mencolok. Dia mengenakan setelan jas bermerek terkenal, auranya juga kuat, membuat semua orang tidak bisa mengalihkan perhatian mereka darinya. Dia pun secara alami menjadi pusat perhatian di dalam gerbong ini. Para wanita sewaktu-waktu menatapnya dengan tatapan terpesona, bahkan para pria juga tidak bisa menahan diri dari melihat ke arahnya beberapa kali. Agam seperti tidak merasakan tatapan itu. Dia tidak peduli. Dia duduk dengan berwibawa, seakan-akan tidak ada orang di sekelilingnya. Setelah melewati beberapa pemberhentian, gerbong ini sudah hampir kosong. Lingkungan yang sepi dan suasana yang tenang membuat mereka merasa canggung. Ponsel Pamela sudah kehabisan baterai, jadi dia kehilangan alat untuk meredakan rasa canggung ini. Dia menoleh dan melihat Agam yang sedang menatapnya. Entah apa yang sedang Agam pikirkan. Paman, ayo kita bicarakan sesuatu, kata Pamela sambil berusaha mencari topik pembicaraan. Dengan alis terangkat, Agam berkata, coba katakan. Cerita bersambung.